Bagaimana penanganan sampah dari baterai ini, atau mungkin apabila kalau daur ulang atau diperbaiki mungkin oke lah, mungkin nggak bisa seperti apa gitu. Nah, itu seperti apa penanganan? Jangan sampai seperti piungan gitu. Kita akan bikin piungan versi lebih ngeri gitu, karena pemerintah mungkin masih jauh. Kalau dari komunitas mungkin apa usahanya atau seperti apa gitu. Itu sih Bang. Penggunaan limbah baterainya ya. Jadi saya sedikit cerita Jadi saya bisa cerita apa yang sudah saya lakukan. Jadi awal mulai saya kenal Mas Abdul itu dulu itu namanya Mas Abdul itu Abdullah Kedai Laptop. Jadi di HP saya namanya masih sama ya. Jadi Kedai Laptop. Kemudian tokonya di Indrajaya kalau nggak salah. Kemudian rumahnya di Bantul. Jadi saya dulu kontak Mas Abdul itu transaksi pertama saya dengan Mas Abdul adalah membeli baterai yang sudah mati. Jadi baterainya itu terserah warnanya mau apa aja, kondisi mati yang sudah tidak bisa diselamatkan. Nah itu baterainya itu kemudian saya beli sekitar 1 karung, jadi berapa kilo ya Mas? Lumayan oke gitu. Nah itu besar itu. Ya cukup berat lah. Kemudian baterai itu kemudian saya gunakan penelitian. Saya pisahkan antara plastiknya, kemudian covernya, kemudian litiumnya. Kemudian litiumnya itu kemudian saya giling untuk dibuat menjadi hebel atau bata ringan. Jadi bata ringannya campuran, jadi campuran dengan litium. Kemudian ada yang teman lain juga yang di bidang baterai juga ada yang cuma utuh bunder-bunder itu dilebokkan dengan molen atau giling semen terus dicampur nih fondasi. Ya tak dari 2019 sampai sekarang ya fondasinya nggak meledak, itu berarti aman ya. Itu masih bunder. Kalau saya udah tak pisah antara covernya dengan bubuknya itu saya pisah, kemudian saya buat untuk di hebel, tapi hebelnya saya membuatnya sedikit karena kalau banyak saya harus membawa tabung autoclave dari Semarang, itu viral nanti malah. Jadi yang merasa lawan itu karena gini, ternyata untuk mencari baterai litium yang sudah mati 1 truk itu susah, karena tempatnya Mas Rus waktu itu dia tidak bisa menyediakan banyak, ternyata nggak ada. Jadi saya mengumpulkan semua pengrajin baterai yang ada, yang saya kenal di sosmed, itu jumlahnya juga masih sangat sedikit. Jadi itu yang pernah saya lakukan, yaitu untuk baterai yang sudah mati parah. Nah mungkin kedepannya juga ada, tapi fokus dari pemerintah kemarin ketika BRIN datang ke tempat saya itu juga ada riset khusus untuk penanganan limbah baterai itu. Tapi kita fokus ke penelitiannya ya, bukan secara politiknya ya. Kalau secara politiknya memang ada anggarannya untuk pengolahan baterai itu, tapi kita fokus ke teknologi apa biar bisa digunakan lebih lanjut ke second life-nya. Tapi kalau seperti teman-teman yang di Solo Raya seperti Mas Pradipta itu kan dia second life-nya kalau misalnya bisa digunakan untuk baterai, dari baterai motor listrik ya gunakan untuk baterai senter. Kalau udah baterai senter nggak bisa ya nanti untuk baterai standby emergency, kalau ketika listrik mati baru nyala, seperti itu. Jadi jangan seperti zaman dulu bekas laptop digunakan untuk motor listrik. Nah, setelah motor listrik pakai laptop motor listrik itu malah selamanya. Itu jawaban dari saya sebetulnya Mas Tata. Ya. Ini ada kalau baterai lithium atau kita mengenal ada namanya bisnis sirkular ya. Jadi ada 5RE, sebelum recycle ya, reuse, remanufacture dan lain sebagainya. Ya, ini recycle gitu. Baterai lithium itu sebetulnya ketika dia loyo itu kan jangan langsung dibuang, tapi bisa di reuse, dimanfaatkan menjadi yang lain. Contoh baterai sepeda listrik rusak. Ketika dibongkar selnya kita QC, kalau teman-teman komunitas pasti tahu menggunakan litokala begitu ya, muncul angkanya ditulis, nah itu masih bisa dimanfaatkan untuk senter. Misal 1500 mAh buat sepeda listrik sudah nggak kuat, tapi kalau buat senter lumayan masih 7 jam gitu kan. Ada reuse di situ, jadi limbahnya itu nggak langsung menjadi limbah, tapi memang yang bahaya adalah bagaimana kalau kemudian sudah dijadikan di reuse, di remanufacture, akhirnya
sudah nggak bisa dijadikan apa-apa, mau dikemanakan? Memang saya melihat di Indonesia belum ada pola pengelolaan limbah yang terintegrasi begitu ya. Nah ini bukan domain kita memang, tapi kita memberikan harapan kepada pemerintah semoga segera muncul pola pengelolaan limbah yang terpadu, limbah litium khususnya, karena memang cukup berbahaya kalau dibiarkan. Contoh kemarin sempat viral penjualan mobil BYD E6 ya, BYD E6 dengan harga murah meriah tuh, berapa, 40-an juta kalau nggak salah kan. Nah itu kalau kita beli ya pasti nanti teman-teman akan sama-sama tahu, seperti halnya yang pada beli X-Grade dan lain sebagainya, ujung-ujungnya baterainya bermasalah. Kalau kita beli motor listrik X-Grade, baterai yang bermasalah masih bisa dibredel mas, dimanfaatkan untuk yang lain. Nah pertanyaannya, mobil listrik, siapa yang siap bredel baterai mobil listrik? Arif. Tentu beberapa siap tapi resikonya besar sekali. Khawatirnya adalah jatuh ke tangan yang salah, bongkar nganggo palu, cetek, boom. Nah, kan lucu. Nah, artinya apa? Pengelolaan limbah di Indonesia memang belum ada pola yang terpadu. Tetapi contoh kasus tadi baterai mobil listrik BYD E6 X taksi, kemudian setelah kita beli baterainya nggak bisa dipakai untuk mobil lagi, dibredel, bisa dimanfaatkan untuk apa? PLTS sudah loyo, dimanfaatkan lagi untuk apa? Ya untuk emergensi, lampu emergensi, hingga akhirnya betul-betul nggak bisa dipakai. Nah, ketika betul-betul nggak bisa dipakai, inilah yang di Indonesia belum ada pola pengelolaan limbah yang terpadu, begitu. Oke, siap, matur nuwun. Setahu saya lah, pemerintah itu baru gerak ketika dua hal lah, antara udah terpaksa atau viral gitu. Jadi kayak kalau belum ada masalah belum dibahas gitu. Tapi kan nggak perlu bikin masalah untuk dibahas ya, jangan.